Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya, bukan saya suudzon, bukan. Namun saya mendengar ada yang dinamakan ulama su. Nah, saya mohon penjelasan yang mana ulama su itu. Kedua, definisi ulama saya belum mendapat penjelasan dari Ustadz. Juga saya minta definisi ulama. Yang ketiga, apakah ulama itu tidak boleh berpolitik? Ini pertanyaan saya. Dan juga saya melihat masa-masa sekarang itu, maaf ya, sebut sama-sama ulama itu kadang-kadang terjadi give-givean. Saya sering melihat di media, secara pembicaraan, secara apa, itu ada. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ulama su itu selalu ada dari mulai zaman tabi'in sampai hari kiamat, apalagi di akhir zaman. Tapi untuk kita mengecap seseorang itu ulama su, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk waspada, tidak gegabah, karena kita nggak paham apa yang terjadi sesungguhnya. Ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Tapi walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW, begitu pula para ulama-ulama yang sejalan itu, mereka memberikan sebuah tanda-tanda daripada ulama-ulama yang su. Ulama yang su itu adalah ulama yang tidak sinergi dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya seperti itu. Ulama su itu adalah ulama yang tidak sinergi dengan dakwanya Nabi kita Muhammad SAW. Ulama yang mementingkan dunia daripada ilmu, daripada akhirat. Ulama yang mementingkan golongannya ketimbang umat semuanya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ulama su di sini. Jadi ulama su itu mudah sebenarnya untuk membedakan antara ulama akhirat sama ulama su, tapi jangan suudzon. Masalahnya kita harus jaga hati kita. Yang kita suudzoni ini orang alim yang pahalanya itu luar biasa. Jadi sulit untuk dipupuskan dengan kejahatannya maupun keburukannya sebagai seorang manusia biasa walaupun alim. Jadi kalau nggak senang sama Ihya Ulumuddin, nggak senang sama Imam Ghazali, berarti dia termasuk ulama su, itu saja. Tapi kalau masih berjalan dengan Ihya Ulumuddin, insya Allah dia termasuk ulama akhirat. Artinya sekarang ini bagi ulama, tolong, masyarakat sekarang bukan masyarakat bodoh lagi. Masyarakat sekarang sudah pinter-pinter, bahkan yang di desa juga, pelosok-pelosok juga pinter semuanya. Hati-hati memosisikan diri. Biarkan kita itu termasuk orang yang alim, yang faham benar-benar bahwasanya yang namanya harta itu Allah telah tentukan. Nggak perlu kita cari kepada makhluk, kita cari kepada Allah Ta'ala. Yang namanya jabatan apalagi, pengaruh apalagi, tolong. Kita ini adalah orang-orang elemen masyarakat yang paling dekat dengan iblis, yang paling kuat setannya, sehingga berpegang teguhlah dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, terutamanya di akhir zaman ini. Kalau pengen banyak selamat, maka kembali kepada Safinatun Nuh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Masalu ahli baiti kamasali Safinatin Nuh, man raqib naja wa man lam yarka gharik wa hawa." Jadi kalau kita masih berpegang teguh dengan ulama dari kalangan habaib zuriat Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan selamat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis sahih tadi oleh Nabi SAW. Perumpamaan ulama umatku ini, perumpamaan keluargaku ini sama seperti Safinat Nuh, perahunya Nabi Nuh, yang pada waktu itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali perahu Nabi Nuh. Alhamdulillah, yang mengislamkan kita, yang memberikan ideologi kita, yang memberikan thariqah kita, syariat kita itu adalah para cucunya Nabi. Kita masuk Islam Nusantara ini dengan Wali Songo. Wali Songo itu cuma cucunya Nabi. Yang berpegang teguh dengan ajarannya, itulah yang akan selamat. Tapi yang tidak berpegang teguh dengan ajarannya, takutnya dia termasuk yang tenggelam dan tersesat. Kemudian yang disampaikan tadi, apakah boleh ulama berpolitik? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ulama itu bahkan tidak berhak menentukan untuk dirinya sendiri, karena ulama itu bukan milik diri sendiri. Ulama itu milik umat. Kalau siap jadi ulama, ya harus siap untuk menjadi, memposisikan dirinya sebagai posisi itu. Nabi Muhammad itu milik Ansor dan milik Muhajirin.
Nabi Muhammad milik laki-laki dan milik perempuan, sama saja. Jadi semua nabi, para ulama itu adalah milik semua umat. Kalau dia itu masuk ke dalam politik partai tertentu, yang lainnya nggak mau. Oleh karenanya camkan baik-baik, kawal baik-baik, karena Majelis Subuhan Al-Busyra ini adalah milik kita bersama, milik kaum muslimin, bukan hanya untuk warga Bangil, karena alhamdulillah yang hadir juga datang dari Pandaan, dari Gempol juga hadir datang bersama kita, alhamdulillah. Tolong, ini bukan ajang politik, bukan ajang partai, dan Majelis Subuhan Al-Busyra selama-lamanya insyaallah sampai hari kiamat non politik. Kita bukan termasuk yang masuk politik. Nah, jadi tolong dikawal bersama-sama. Sedangkan kalau ada ulama yang masuk politik, jangan disalahkan ulamanya, salahkan orang partainya. Siapa sih? Ulama itu manusia. Saya juga mau dapat mobil, saya juga mau dapat uang. Kelihatan uang ya mau tidak. Ah, ya perlu disalahkan jangan ulamanya, tapi salahkan orang yang mendekatinya itu. Dan yang paling bertanggung jawab depan Nabi Muhammad SAW sebelum pada Allah Ta'ala itu adalah mereka orang partai yang memasukkannya. Jadi biarkan ulama kalau semua dijadikan background silahkan, tapi masuk untuk kampanye, untuk pilkada jangan ya, karena mereka itu posisinya di dalam posisi Nabi, hormati, muliakan mereka.